nggak merasa nggak pantas. Apalagi nanti ada nih cara-cara untuk menjatuhkan dia, beda pilihan politik. Maka antum lihat aja sekarang di YouTube habaib dengan habaib tengkar. Intinya sebenarnya adalah luka lama beberapa tahun yang kemarin, setahun beberapa tahun kemarin ya. Karena beda pilihan politik, sekarang cari-cari kesalahan. Oh, ketemu nih kesalahannya. Nah, itu diekspos terus, tengkar. Ya kita sedih juga sih ngeliat habaib kok tengkar-tengkar. Tapi ini menunjukkan habaib itu yang suci darahnya, tapi pemikiran dia kan belum tentu suci. Ya, manhajnya, mazhabnya belum tentu suci. Dia sama kayak kita, persis sama, nggak ada beda. Habaib nggak ngaji ya bodoh. Habaib ngaji ada dua kebaikan. Udah habib berilmu, dua manzilahnya, manzilatani. Kalau kita kan dapat atu doang pak. Nah, cuma kalau rohani kita bagus, bisa jadi kita pewaris rohani. Empat yang tadi ya, kebencian. Ya, benci ini kan sebabnya macam-macam ya, beda paham, beda politik, beda strata ekonomi, ta'azzuz, merasa diri pantas mulia, mencari riasah. Apa arti riasah tadi? Kepemimpinan, wa talabil jah, mencari jah, tuah, ya, kemuliaan. Dan yang terakhir, emang jiwanya kotor. Nah, rata-rata jiwa kita kotor pak. Jadi jiwa itu pada dasarnya dia kotor. Penyebab orang bisa hasad, khabathun nafs wa syuhuha bil khair li ibadillah. Ini yang paling parah. Emang pada dasarnya hatinya busuk gitu, kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau terjemahan harfiahnya, jiwanya itu kotor. Khabathun nafs wa syuhuha bil khair li ibadillah. Dan rasa kikirnya yang pelit terhadap hamba Allah, bihaitsu yashqu alaihi ayyusafa indahu husnu hali abdin fi ma'unima alaih. Bagi dia susah menerima kalau ada orang mendapatkan kebaikan. Seorang dai, seorang artis itu nyesek pak, si public figure ini kalau melihat si artis atau public figure atau si ustadz yang lain itu populer muncul, nyesek bagi dia. Ini ciri-cirinya ya. Makanya mereka betul-betul jor-joran untuk menghabiskan dirinya, untuk membuat followernya senang ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau empat ini masuk dalam diri, udah semi-semi kafir pak. Empat yang tadi ya, kebencian. Ya, benci ini kan sebabnya macam-macam ya, beda paham, beda politik, beda strata ekonomi, ta'azzuz, merasa diri pantas mulia, mencari riasah. Apa arti riasah tadi? Kepemimpinan, wa talabil jah, mencari jah, tuah, ya, kemuliaan. Dan yang terakhir, emang jiwanya kotor. Nah, rata-rata jiwa kita kotor pak. Jadi jiwa itu pada dasarnya dia kotor. Meskipun dia kotor, qalbu kan ada cahaya, maka qalbu ini nanti akan membersihkannya. Maka ada jalan pintas untuk menghabiskan ini. Kalau beliau memberikan di sini beberapa cara ya.
Jalan pintas untuk membersihkan kolbu dari penyakit-penyakit kolbu, khususnya hasad, adalah memasukkan nama Allah ke dalam kolbu. Artinya berzikir dengan kolbu sebanyak-banyaknya. Jika dosanya dosa fisik, cukup dengan zikir pagi sore selesai. Tapi jika dosanya di dalam diri, maka dia harus zikirnya zikir yang tersembunyi. Mirip seperti dokter, kalau lukanya di luar, pengobatannya di luar. Kalau lukanya, penyakitnya di dalam, itu harus dioperasi, benar nggak? Nah, operasi terbesarnya itu adalah zikrullah. Likulli syai'in siqalah, begitu dalam asar riwayat Imam Baihaqi. Setiap sesuatu itu ada cara untuk membersihkannya, mengobatinya. Wasiqalatul qalbi dzikrullah, pembersih hati, penetral hati, pengobat hati hanyalah zikrullah. Nah, itu zikrullah kalau masukkan kolbu. Kalau dimasukkan ke pikiran bagaimana? Apakah kita akan hasad sama orang, sedangkan yang menurunkan nikmat itu siapa? Ini caranya nih kalau masuk ke akal. Allah, benar. Mungkinkah Allah salah menurunkan nikmat sehingga kita perlu iri? Kita nih senang sama seorang lawan jenis, laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Tahu-tahu dia nikah duluan sama seseorang. Iri nggak? Pasti ada rasa iri, Pak. Masa dia sih wajahnya biasa-biasa aja, kok nikah sama dia yang mukanya luar biasa? Itu perasaan kita. Ya. Pertanyaannya, mungkinkah Allah salah dalam menjodohkan? Tetangga kita dapat rezeki, kita mikir seharusnya saya itu. Teman kita dipromosiin, gajinya naik, kita berpikir seharusnya saya itu. Pertanyaannya diulang lagi, itu yang ngatur siapa? Allah bukan? Allah. Mungkinkah Allah salah ngirim rezeki orang ini? Kalau begitu, orang yang hasad, dia sebenarnya sedang berprasangka ke makhluk yang dapat nikmat atau kepada Khalik? Kepada Khalik. Saya kalau gitu bukan berarti Allah berada di suatu tempat, Pak, ya. Ini menunjukkan Allah maha tinggi gitu aja, secara mutlak, bukan tinggi arah. Allah maha hebat. Ini karena tubuh kita butuh isyarat, ya. Jadi orang yang hasad itu, dia sebenarnya berprasangkanya ke siapa? Ke Allah. Itu masalah dia. Maka dosanya orang hasad ini bukanlah karena dia jahat ke makhluk Allah saja, tapi dia salah memahami tentang Allah. Dia menuduh Allah itu salah kirim. Dan saya sudah berulang-ulang mengatakan, Allah itu apakah kalah canggih daripada JNE, Tiki, Pos? Itu kalau kita ngirim barang, namanya kita tulis, jalannya, rumah-rumahnya, kita kirim, nyampe nggak, Pak? Mungkin ketuker nggak? Persentasenya berapa tuh ketuker? Kecil sekali. Ya mungkin 98% itu nyampe semua. Paling 2% rusak atau meledak di tenggelam gitu ya, atau busnya hancur yang bawa. Tapi di luar itu gimana? Banyak nyampe nya kan? Itu yang tiap hari pesan-pesan Lazada, tiket.com, ibu-ibu tuh. Ya, mas-mas ini juga kayaknya sama kayaknya. Itu gimana?
Salah kirim nggak dia? Enggak, paling salah kirim barang. Ya kita pilih warna merah, dia kirim warna biru. Tapi nyampe barangnya. Kenapa? Alamatnya jelas. Rezeki Allah itu dikirim Pak dari langit. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki, dari barang nikmat yang kami rezekikan kepada mereka, itu mereka infakkan. Berarti ada kalimat kami rezekikan. Nahnu narzuqukum, kamilah yang memberi rezeki kamu. Itu ayatnya jelas. Kalau terjemahan hari ini, kamilah yang mengirim secara rigid, detail rezeki kamu masing-masing. Maka tidak akan ada yang ketukar jodoh, nggak ada yang ketukar rumah, ketukar duit, ketukar gaji, nggak bakal ada. Kalau sudah paham begini, masih perlu nggak hasad sama teman yang pangkatnya sudah duluan naik, rezekinya sudah duluan naik? Ya, Ustadz masih atuh aja Ustadz ya, masih atuh deh. Ketemunya udah dua, iri, nggak perlu iri. Kalau emang jatah pasti dapat. Kalau nggak di sini ya di surga, kan gitu. Jadi orang-orang yang hasad ini, masalah dia sebenarnya adalah kepada Allah, kepada makhluk itu adalah turunannya. Karena dia terhijab, terhalang memandang Allah, tidak memahami Allah, maka dia berprasangka kepada makhluk, pada hakikatnya sedang menyerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ada dua tuh obatnya. Yang pertama di kolbu, banyak-banyak zikir. Maka cari ahli zikir kolbu, nanti diajarin Pak cara zikir di kolbu. Jangan cuma zikir di lisan doang. Ya, Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, saya suka zikir dengan tangan, zikir dengan lisan, dan dengan kolbu saya. Berarti ada zikir kolbu. Nah, itu ditalkinkan dari ahli kolbu. Talkin itu dibimbing. Talkin bukan hanya untuk orang yang sakarat atau udah mati. Orang yang mau mati lebih butuh. Karena kita yang butuh Pak, masalah orang iri nggak iri kan masalah di sini. Ya. Dan yang kedua itu dalam ilmunya. Nah, ilmu mengenai cara menghapus iri tadi. Ternyata iri ini berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini bisa membuka sedikit yang terbuka dari kolbu yang mungkin menyimpan hasad. Semoga dengan kajian ini penyakit hasad di kolbu kita Allah sembuhkan. Amin ya rabbal